Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya listrik, kekuatan tak terlihat yang menghidupkan dunia kita, sebenarnya bekerja? Nah, hari ini kita akan bongkar rahasia di baliknya. Dan percaya deh, aturannya itu jauh lebih simpel dari yang kita bayangkan. Oke, kita mulai dengan teka-teki kecil ya. Coba lihat tiga benda ini. Lampu depan mobil, pemantik rokok, sama sistem pengapian di mesin. Kelihatannya beda banget kan? Tapi apa ya yang menyatukan ketiganya? Jawabannya, ini penting banget loh. Ini adalah kunci buat kita ngertiin listrik. Dan jawabannya adalah ketiganya mengubah listrik jadi salah satu dari tiga hal ini, panas, cahaya, atau magnet. Yap, betul banget. Hampir semua alat listrik yang kita pakai, dari HP sampai microwave, intinya ya cuma melakukan salah satu dari tiga tugas simpel ini. Inilah fondasi dari segalanya. Jadi, gimana caranya listrik bisa ngelakuin semua trik tadi? Untuk memahaminya, kita harus kenalan dulu sama tiga pemain utama di dunia kelistrikan. Anggap aja mereka ini trio pahlawan super yang nggak bisa dipisahin. Voltase, arus, dan tahanan. Yang pertama, voltase. Gampangnya, ini tuh dorongan atau tekanan di dalam sirkuit. Tanpa voltase, elektron-elektron di kabel itu cuma diam aja. Voltase inilah yang ngasih mereka perintah buat bergerak. Selanjutnya, kita punya arus. Nah, kalau voltase tadi itu dorongannya, arus ini alirannya. Jadi, ini adalah jumlah elektron yang beneran ngalir lewat satu titik. Gampang kan? Voltase mendorong, arus mengalir. Dan yang terakhir, tahanan. Sesuai namanya, ini adalah apapun yang coba ngerem atau ngehambat aliran arus. Coba bayangin deh, lari di dalam air sama lari di udara biasa. Pasti lebih berat di air kan? Nah, air itu ngasih tahanan yang lebih besar. Setiap komponen di sirkuit juga gitu. Bahkan kabelnya sendiri pasti punya sedikit tahanan. Oke, saya tahu. Volt, ampere, ohm, kedengerannya abstrak banget ya. Tapi tenang aja, ada satu analogi super keren yang bakal bikin semuanya jadi gampang banget dipahami. Coba deh kita bayangin listrik itu kayak air yang ngalir di dalam pipa. Percaya deh, abis ini pasti langsung klik. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Lihat tangki air itu? Anggap aja itu voltase kita. Jadi voltase itu sama kayak tekanan air. Makin tinggi air di tangki, makin kenceng kan tekanan di pipa bawah? Sama persis kayak baterai 12 volt yang tekanan listriknya jauh lebih kuat daripada baterai kecil 1,5 volt. Simpel kan? Sekarang coba lihat air yang nyembur keluar dari pipa. Itulah arus. Alirannya itu sendiri. Masuk akal banget kan? Kalau tekanan atau voltasenya lebih tinggi, ya otomatis semburan air atau arusnya juga bakal lebih deras. Keduanya ini berhubungan langsung. Tekanan lebih besar, aliran pun lebih deras. Terus, tahanannya di mana? Nah, lihat keran atau katup yang ada di tengah pipa itu. Itulah tahanan. Kalau kerannya kita kecilin, berarti kita ningkatin tahanannya. Dan aliran air atau arusnya jadi melambat, meskipun tekanan atau voltase di tangkinya tetap sama. Inilah fungsi pentingnya tahanan, buat ngontrol seberapa banyak arus yang boleh lewat. Dan yang luar biasa, hubungan antara tiga pemain utama ini bisa kita rangkum dalam satu rumus yang super simpel tapi elegan. Hukum Ohm. Voltase sama dengan tahanan dikali arus. Ini bukan cuma rumus matematika biasa loh, ini adalah aturan dasar di dunia listrik. Artinya, kalau kita tahu 2 dari 3 nilai ini, kita selalu bisa ngitung yang ketiganya. Ini alat yang ampuh banget. Oke, kita udah kenalan sama para pemainnya. Sekarang kita lihat gimana cara mereka main bareng. Anggap aja komponen listrik itu kayak balok Lego. Nah, pada dasarnya cuma ada 2 cara utama buat nyusunnya, secara siri atau paralel. Dan cara kita nyusun ini bakal ngubah segalanya. Analogi ini pas banget. Rangkaian seri itu kayak jalan desa yang sempit. Cuma ada satu jalur, jadi semua mobil elektron harus ngantri lewat situ satu persatu. Sebaliknya, rangkaian paralel itu kayak jalan tol yang punya banyak lajur. Arus listriknya bisa pecah dan mobil-mobil elektron bisa lewat beberapa jalur sekaligus. Dan kalau analogi jalan tol tadi masih kurang ngena, coba deh lihat yang ini. Analogi air terjun ini jenius banget. Yang kiri, rangkaian seri. Itu kayak air terjun yang bertingkat-tingkat. Air yang sama harus lewatin tiap tingkatan, satu persatu. Jadi energinya kebagi di setiap jatuhan. Nah, yang kanan, rangkaian paralel, itu kayak beberapa air terjun yang jejeran. Aliran sungai besar di atas jadi kebagi di antara semuanya. Keren banget kan? Nah, disinilah aturan mainnya jadi penting banget. Dan ini nyambung lagi ke analogi air terjun kita. Di rangkaian seri yang air terjunnya bertingkat,
Aliran air atau arusnya di tiap tingkatan pasti sama kan? Tapi total ketinggian air terjunnya atau voltasenya jadi kebagi di antara setiap tingkatan. Sekarang lihat yang paralel, yang air terjunnya jejeran. Di sini, tinggi setiap air terjunnya atau voltasenya sama semua. Tapi aliran airnya atau arusnya yang justru kebagi. Ini bedanya krusial banget. Saya ulang ya, seri itu membagi voltase, paralel itu membagi arus. Nah, inilah kenapa lampu-lampu di rumah kita itu dipasang paralel. Jadi kalau satu lampu mati, yang lainnya tetap nyala. Oke, teorinya cukup dulu. Sekarang kita coba sesuatu yang lebih seru. Jadi detektif listrik. Kita semua pasti pernah ngalamin kan? Ada alat elektronik yang tiba-tiba mati. Nah, dengan ilmu yang baru aja kita pelajari, kita bisa mulai paham apa yang sebenarnya terjadi di dalam sirkuitnya. Coba lihat sirkuit sederhana ini. Ada baterai, sekring sebagai pelindung, saklar sebagai pengontrol, dan bola lampu. Tapi lampunya nggak nyala. Kenapa ya? Sebelum saya kasih tahu jawabannya, coba deh pikirin sebentar. Berdasarkan yang udah kita bahas, kira-kira apa aja nih kemungkinannya? Biasanya ada dua tersangka utama. Pertama, sirkuit terbuka atau open circuit. Gampangnya ini tuh kayak ada jembatan putus di tengah jalan. Aliran listriknya jadi stop total. Yang kedua, dan ini yang lebih berbahaya, adalah sirkuit pendek atau korsleting. Ini ibaratnya para elektron nemuin jalan pintas rahasia yang nggak ada hambatannya sama sekali, yang akhirnya nyebabin lonjakan arus yang gede dan berbahaya. Dan buat mencegah bencana gara-gara korsleting, kita punya pahlawan tanpa tanda jasa ini, sekring. Sekring itu pada dasarnya kayak pengawal yang rela berkorban. Dia sengaja dirancang jadi titik paling lemah di sirkuit. Jadi pas ada lonjakan arus yang bahaya, dia bakal meleleh dan mutusin sirkuit. Dia mengorbankan diri buat nyelamatin komponen lain yang harganya jauh lebih mahal. Tentu aja, kalau di dunia nyata, para teknisi itu nggak main tebak-tebakan. Mereka pakai alat canggih yang namanya multimeter. Anggap aja alat ini stetoskopnya para ahli listrik. Cukup dengan nyentuhin ujungnya ke berbagai titik, mereka bisa ngukur tekanan atau voltase dan hambatan atau tahanan buat nemuin di mana persisnya jembatan yang putus atau jalan pintas itu berada. Jadi gitu dia, 3 pemain utama, voltase, arus, tahanan. 2 aturan main, seri dan paralel. Dan 2 masalah umum, sirkuit terbuka dan korsleting. Dengan aturan-aturan dasar ini, sekarang Anda punya kuncinya buat ngertiin hampir semua teknologi di sekitar kita. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, saat Anda melihat dunia di sekitar Anda jadi bisa melihatnya dengan cara yang benar-benar baru. Terima kasih sudah menyimak.